Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Sholih-sholihah kelas 4 Kali Imran yang Pak Guru sayang dan Pak Guru banggakan. Alhamdulillah hari ini kita bertemu kembali dalam pembelajaran matematika. Hari ini kita akan belajar di bab 4 tentang pembulatan dan penaksiran bilangan. Nah, anak-anak, setelah kita mempelajari tentang pembulatan dan penaksiran bilangan, kita akan belajar tentang bagaimana cara menghitung pembulatan hasil pengukuran panjang dan berat. Nah, dengan dasar kita harus bisa terlebih dahulu mencari atau menentukan sebuah pembulatan dan penaksiran bilangan. Anak-anakku, sebelum kita mulai, mari kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, pembulatan bilangan. Pembulatan bilangan dilakukan untuk mempermudah ketika menentukan hasil operasi hitung. Ya, jadi anak-anak untuk menentukan pembulatan bilangan itu digunakan untuk mempermudah kita mencari hasil operasi hitung. Pembulatan bilangan dapat dilakukan ke satuan terdekat, puluhan terdekat, dan ratusan terdekat. Nah, anak-anak, konsep utama yang harus kalian pahami adalah satuan. Satuan adalah bilangan atau angka meliputi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kalau puluhan meliputi dari 10, 20, 30, 40, 50, sampai 99. Jika ratusan, itu bilangan dimulai dari 100, 200, 300, 400, 500, sampai 999. Nah, itu untuk konsep dasarnya ya, anak-anak. Membulatkan bilangan ke satuan terdekat. Nah, kita akan belajar dulu bagaimana mencari bilangan atau membulatkan sebuah bilangan ke satuan terdekat. Syaratnya adalah jika angka satuan kurang dari 5, maka dibulatkan ke bawah ya anak, atau dihilangkan. Ya, di belakang koma ada satu angka, itu adalah angka satuan. Jika itu kurang dari 5, maka dibulatkan ke bawah atau dihilangkan. Syarat yang kedua, jika angka satuan lebih dari atau sama dengan 5, di 5 ke atas ya anak, 5, 6, 7, 8, 9, maka dibulatkan ke atas dengan ditambah 1. Nah, depan komanya ditambah 1. Contoh anak-anak, ada sebuah bilangan 8,3 dibulatkan menjadi 8. Kenapa? Karena letak satuannya itu di belakang koma ini ada satu angka, ini letak satuannya. Jika ini kurang dari 5, lihat kurang dari 5, dari 4, 3, 2, 1, itu dibulatkan menjadi 8. Ini saja yang ditulis. 3-nya apa? Dihilangkan. Paham? Nah, untuk contoh yang kedua ada bilangan 6,7. Dibulatkan menjadi 7. Kenapa? Karena jika angka satuan lebih atau sama dengan 5, nah 7 itu kan lebih ya dari 5, dibulatkan ke atas ditambah 1 yang depannya. Jadi ini kan di atas atau lebih dari 5. Jadi 6 ini ditambah 1. Hasilnya berapa? Iya, 7. Saya membedakan ya anak-anak ya, tentang membulatkan bilangan ke satuan terdekat. Yang kedua, membulatkan bilangan ke puluhan terdekat. Ini juga ada syaratnya anak-anak. Syarat yang pertama, jika angka satuan kurang dari 5, maka dibulatkan ke bawah atau dihilangkan. Sama ya.
Jika angka satuan lebih dari atau sama dengan 5, maka dibulatkan ke bawah. Ya, mohon maaf. Jika angka satuan lebih dari atau sama dengan 5, maka dibulatkan ke atas dengan ditambahkan 10. Contohnya, ada sebuah bilangan 12. 12 ini termasuk puluhan, ya. Dibulatkan menjadi berapa? 10. Kenapa 10? Karena 2 ini adalah kurang dari 5. Maka 12 itu antara puluhan terdekat berapa sampai berapa, anak-anak? Iya, 10 dan 20. Ya toh? Angka 12 ini terbentang di tengah-tengah antara 10 dan 20. Jadi 12 ini itu lebih dekat ke 10 atau 20? Iya, ke 10. Sama. Contoh yang kedua, ada bilangan 27 dibulatkan menjadi 30. Kenapa? Karena 7 ini adalah lebih dari 5, maka ditambahkan 10. Nah, kalau bingung caranya adalah angka 27 itu terbentang ya dari puluhan terdekat berapa? 20 dan 30, ya toh? 27 ini di tengah-tengah antara 20 dan 30. 27 ini lebih dekat ke 30 atau ke 20? Kalau dibuat garis bilangan, iya, ke 30. Begitu ya anak-anak ya. Ketika kalian bingung dengan menggunakan garis bilangan, jadi membuat garis bilangan dibentangkan, di sini ada angka 27. Itu lebih mendekati ke 20 atau ke 30, ya. Karena ini di antara puluhan 20 dengan 30. Kalau 12 ini berarti terbentang antara puluhan 10 dengan 20. Kalau 12 lebih dekat ke angka 10. Paham ya anak-anak membulatkan bilangan ke puluhan terdekat? Iya, lanjut. Membulatkan bilangan ke ratusan terdekat. Ini juga ada syaratnya anak-anak. Jika angka puluhan kurang dari 50, maka dibulatkan ke bawah. 49, 48, 30, 25, itu dibulatkan ke bawah. Jika angka puluhan lebih dari atau sama dengan 50, maka dibulatkan ke atas. Contoh, 134 dibulatkan menjadi berapa? 100. Kenapa? Puluhannya itu kurang dari 50. Lihat, 34 ya. Kalau ini kan ratusan satunya. Kalau 34 ini puluhan. Kurang dari 50. Jadi dibuatkan ke bawah. Ini melebur 34-nya. Tinggal 100. Itu cara pertama. Cara kedua kan bisa menggunakan seperti tadi. Dengan membentang sebuah garis. Kalau 134 itu ratusan terdekat berapa? Antara 100 dengan 200. Nah, kalau 134 ini lebih dekat ke bilangan 100 atau 200? Iya, 100. Betul. Ya, ini 100. Sama contoh yang kedua, ada sebuah bilangan 257. Dibulatkan menjadi berapa? 300. Kenapa? Karena 57 itu lebih dari 50, maka dibulatkan ke atas. 200-nya ini ditambah 100. Berarti berapa? 300. Empat cara yang lain menggunakan garis bentang. 257 itu ratusan paling terdekat antara berapa dengan berapa? 200 dengan 300. Nah, 200 dengan 300 itu di tengah-tengahnya ada 257. Itu lebih dekat yang mana? Iya, lebih dekat ke 250 ke 300 ya. Dibandingkan 257 mendekati ke 200 ya, lebih dekat ke 300. Itu bisa dengan cara yang kedua. Begitu ya anak-anak tentang bagaimana mencari
pembulatan, ya, menaksir sebuah pembulatan bilangan dari satuan, puluhan hingga ratusan. Terima kasih, itu saja yang bisa Pak Guru sampaikan. Semoga bermanfaat dan kalian paham. Pak Faris akhiri. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.